Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Komisi 13 DPR RI, juga eh, Prof. Tuti, Prof. Adrianus, dan juga sahabat-sahabat semua. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, hadirin sekalian, tentunya saya akan memulai ini dengan prinsip-prinsip dalam ilmu kesehatan bahwa eh, kesehatan itu tidak semata-mata WHO mengatakan hanya kesehatan fisik saja, tetapi meliputi kesehatan mental dan sosial. Ini juga akan dipakai di sini untuk membahas masalah kesehatan di lapas. Yang kedua adalah prevention is better than treatment. Jadi kita harus berusaha mencegah, ya. Karena tujuan kita adalah bahwa orang ke lapas ini bukan semata-mata dihukum, menjalani hukuman, tetapi dia harus keluar dengan tidak mengulangi lagi dan juga berkesadaran untuk bisa sehat. Ya, karena yang saya lihat bahwa dari Alhamdulillah saya pernah mengunjungi memberikan binaan di lapas, ya, memberikan waktu di lapas Tangerang. Wanita itu hal-hal yang ini banyak yang eh, belum sempurna, saya katakan, ya. Baik, yang pertama. Tapi sebentar, Dokter BK, kok tiba ketika sesi Dokter BK semua pada masuk semua, saya nggak tahu nih. Jadi banyak pesertanya. Silakan. Baik, yang pertama adalah kita ingin mencegah sexual transmitted diseases, ya. Dan saya melihat, menyaksikan sendiri kenapa mereka itu sampai ada yang konsultasi keputihan yang berlebih-lebihan. Dan udah diobatin, nggak ada orang yang bisa memberikan obat, ya. Yang kedua, tentunya yang kita sedih adalah juga bahwa seks itu bebas sekali. Ya, lesbian, karena yang saya wawancara adalah orang-orang di eh, apa lapas wanita, lesbianisme. Sampai dia tunjuk-tunjukkan, ini pacarnya ini dok, ini pacarnya ini, seks bebas. Ya. Dan yang kita harus tahu juga, lapas tidak mempunyai data sebelum masuk itu berapa orang yang HIV-nya positif. Kemudian setelah keluar ini dia dari tadinya HIV-nya negatif jadi positif apa enggak? Enggak ada data itu. Ya, jadi pentingnya screening setiap masuk ke lapas, paling tidak HIV, paling tidak juga untuk yang laki-laki sexual transmitted diseases, sifilis, ya. Dan kemudian untuk penyakit-penyakit kalau lapasnya sudah orang-orang tua yang namanya hepatitis, kemudian satu lagi prostat. Laki-laki banyak loh yang kena prostat. Pulang di sana malah kena kanker jadinya karena tidak terobati. Ya, jadi yang saya harapkan adalah yang namanya pencegahan. Prevention is better than treatment. Yang kedua adalah hubungan seks bebas itu. Gimana sih caranya mencegah? Kan kita ada pengawas, ya kan? Apakah ya saya juga mengerti pengawas di sana sedikit, ya. Tapi bagaimana caranya? Kalaupun melakukan sampai hubungan seks bebas, paling tidak tersedia kondom lah. Meskipun kita nggak boleh, itu zina nggak boleh dok. Saya tahu. Tapi ketimbang dia menularkan HIV, menularkan penyakit kelamin, apa salahnya sih disediakan? Zinahnya memang dosa, tapi paling tidak dosanya tidak terlalu berat karena dia tidak menularkan penyakit kelamin. Yang ketiga adalah pada laki-laki juga, pada perempuan juga, tolonglah disediakan yang namanya dildo. Ya, wanita-wanita di sana itu sampai ganti-gantian dildo itu. Saya tanya, kamu kena penyakit keputihan dan saya pakai dildo dari teman saya. Dan dildo itu tidak dicuci. Karena susah mendapatkan sabun yang ya mungkin malu juga ya. Karena itu yang paling ingin diselundupkan adalah kondom, ya. Kalau mungkin pada laki-laki adalah kondom, tapi saya tidak tahu mereka juga tidak berpikir mengenai kondom atau dildo pada perempuan. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah kesehatan mental dan psikologi mereka. Kan tadi WHO mengatakan bukan hanya kesehatan fisik. Apa sih susahnya merekrut psikolog? Kalau cuma sekedar begitu-begitu aja, ya, mereka itu banyak yang stres loh. Oke, mereka salah. Ya salah sendiri. Mereka misalnya narkoba, salah sendiri. Kenapa mereka eh, apa?
membunuh ataupun memperkosa. Memang, tapi tetap dia itu masuk ke lingkungan itu dia butuh psikologi. Dan kita tahu di Indonesia sarjana psikologi banyak banget, ya. Saya kira juga kalau mereka bisa menjadi anggota di situ, ya satu. Dan untuk lapas perempuan paling tidak butuh bidan, nggak usah dokter, bidan, karena dia bisa menangani masalah-masalah keputihan di sana. Masalah keputihan, masalah kehamilan, masalah eh, kapan tanda-tanda persalinan. Karena ya oke, di sana dokternya tidak 24 jam kok. Dokter tidak 24 jam di sana. Mereka kadang-kadang hanya dipanggil kalau ada kasus. Ya, jadi mungkin itu yang penting, kesehatan mental. Kemudian juga mencegah kekerasan seksual. Itu yang saya tanya seorang, dia itu, saya lihat orangnya cantik, makanya saya tak tahu dia itu mendapatkan kekerasan seksual, ya, karena ya tadi, ya, dia bersama-sama di lapas. Jadi di lapas itu yang saya lihat di sana memang ada yang kayak raja-raja lah atau apa, orang yang punya kuasa, ya, yang sudah lama biasanya, dan yang baru-baru itu ya kalau dia kurang-kurang kuat dia bisa mendapatkan kekerasan seksual. Ya. Kekerasan seksual pada laki-laki maupun pada perempuan sama. Ya. Penyimpangan seksual banyak terjadi. Kasus-kasus homoseksual tadi juga baru diceritakan. Kalau ada orang ganteng, laki-laki masuk, jalannya sudah mulai begitu, tadi dibicarakan, ya itu dia pasti sudah disodomi. Ya. Demikian juga lesbian, sama. Ya, yang saya lihat waktu itu ada beberapa juga pengedar narkoba dari dari Afrika salah satunya lagi, kemudian satu lagi juga dari Thailand, ya mereka yang bisa menularkan berbagai macam penyakit kelamin. Kemudian kita juga harus ya mencegah tadi kekerasan, eksploitasi seks. Kalau mereka tuh dieksploitasi, saya tanya, kamu nggak ngadu? Mau ngadu kemana? Malah dia makin hancur kalau dia ngadu. Jadi ada satu mekanisme yang harus apakah dengan bilik, apa dengan surat rahasia atau apa, saya tidak tahu ya, karena saya juga tidak tahu mekanisme di lapas seperti apa. Jangan sampai mereka itu dieksploitasi, yang perempuan, yang laki-laki. Bayangkan seorang laki-laki, ya saya pernah dapat pasien itu sehari itu di kamar mandi mesti melayani 3 sampai 4 orang disodomi. Sehari loh. Makanya dia datang ke saya karena dia mengalami trauma seksual. Jadi artinya buat apa kalau lapas itu hanya memberikan hukuman saja, tapi juga akhirnya memberikan trauma-trauma yang tidak sehat, yang kemudian justru akhirnya dia membalas dendam. Makanya mengapa para sodomi itu akhirnya mensodomi juga anak-anak kecil? Ya karena dia di penjaranya disodomi. 70-80%. Ya, mereka yang disodomi akan mensodomi lagi ketika dia keluar dari penjara. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Kalau tujuan fungsi lapas adalah tadi, bukan hanya sekedar menghukum, tetapi juga membuat ketika mereka keluar dari penjara mereka sadar, mereka tidak mengulangi lagi dan mereka sehat. Itu saja. Ya. Kemudian yang kita perhatikan juga adalah kesehatan fisik jangka panjangnya. Oke, dia di penjara mungkin ada, tapi setelah itu bagaimana? Prostat, ya, kanker serviks. Tadinya dia di sana, saya tidak tahu apakah di sana juga dilakukan pap smear, pap test. Setelah itu di pap smear, kalau dia tidak dilakukan, tiba-tiba keluar dari penjara, bukannya sembuh, malah kena kanker serviks. Itu juga kesehatan jangka panjang. Ketika kita melepaskan seseorang untuk keluar, kita harus tahu kondisi kesehatannya akan bagaimana. Kedepannya dia itu seperti apa. Ya, dan dampak setelah bebas inilah yang sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya, menurut pendapat saya bahwa dia harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi sekali lagi masalah kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, kekerasan seks itu utama dulu. Ya, itu utama dulu. Ya, karena dampaknya itu nggak mudah. Ya,
Dampaknya itu nggak dirasakan oleh orang-orang sekitar lapas, dampaknya tuh yang dirasakan oleh pribadi masing-masing. Mereka akan mengalami trauma, infeksi menular seksual yang terus-menerus karena tidak mendapatkan pengobatan yang cukup. Kemudian juga adalah gangguan pada jangka panjang seperti prostat tadi yang saya katakan, kanker prostat, hepatitis yang akhirnya ke kanker liver. Itu cukup banyak gara-gara di penjara menggunakan misalnya piring makan bersama-sama, hepatitis C itu banyak. Ya akhirnya malah keluar dari penjara oleh-olehnya adalah penyakit kanker. Nah itu harus kita pikirkan kalau kita memang ingin menganggap lapas itu bukan hanya sebagai lembaga untuk penghukuman, tetapi juga untuk pembinaan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Ya, jadi apa yang mesti kita lakukan ini? Di penjara ini apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama screening, nomor satu screening, ya screening catat apa sih susahnya? Apalagi sekarang kita ada computer screening yang meliputi masuk itu ada HIV, tadi saya katakan ada apa? Ada sifilis, sudah di pap smear atau belum? Dan itu murah, nggak usah bidan juga bisa melakukan. Kalau pap smear mahal harus ke dokter ini, IVA test aja. IVA test itu cuma pakai cuka digitukan, udah ketahuan kalau dia kanker atau enggak. Ya nggak susah. Ya, oleh karena itu tenaga di sana, oke lah dokternya misalnya nggak terlalu full karena mereka juga harus kerja yang lain. Tapi ada bidan, ya. Paling tidak bidan-bidan itu apalagi di penjara wanita, dia lebih mengerti karena dia sesama wanita. Dia mengerti ya bagaimana yang namanya perawatan terhadap keputihan, hygiene, hygiene yang dasar. Coba saya sedih banget loh. Di sana itu mencuci vagina pakai apa? Pakai odol, Pak. Itu sesuatu hal yang nggak benar. Apa sih susahnya dikasih sabun pencuci vagina? Saya aja bikin kok itu harganya murah meriah. Apa sih susahnya gitu loh? Pakai odol. Itu saya itu. Dok, ini kata sebelah saya dingin katanya. Ya tapi kan nggak benar. Tapi kan itu kan tidak manusiawi. Boleh dingin, tapi kan tidak manusiawi. Itu memang mereka mungkin belajar dari tempat-tempat yang seperti itu ya. Katanya itu bisa bersih enggak juga ya. Jadi pertama adalah screening. Kedua, sediakanlah pengobatan sederhana di poliklinik. Antibiotik paling tidak. Antibiotik itu yang broad spectrum. Ya, artinya antibiotik yang bisa menangani masalah-masalah STD. Karena paling banyak, paling enggak, ya nggak jauh-jauh lah. GO, chlamydia, yang kayak sexual transmitted disease yang karena pergaulan seks bebas. Itu antibiotik wajib ada. Bisa diserahkan oleh dokter, bisa diserahkan oleh bidan. Kemudian yang saya pengenkan juga ya, kebetulan saya diundang untuk memberikan edukasi di sana. Tapi berikanlah pembinaan. Pembinaan bukan hanya sekedar masalah-masalah kesehatan, tapi juga yang saya ingin adalah juga pembinaan spiritual. Saya tidak menyebut agama ya, lebih kepada spiritual. Agar mereka tuh sadar gitu loh. Tidak mengulangi lagi nanti mereka di luar. Ya, jadi itu yang dan satu lagi kesehatan spiritual dan mungkin kalau mereka harus keluar nanti tuh saya keluar akan jadi apa? Ya, apakah saya akan jadi pengedar narkoba yang tadi dikatakan mula-mula jadi pengedar akhirnya jadi bandar kan enggak. Mereka bisa punya alternatif-alternatif yang lain. Makanya yang namanya lembaga permasyarakatan itu juga harus kreatif juga. Mereka bisa mengundang misalnya dari IPB mengenai memelihara ayam, hal-hal yang sederhana saja gitu loh. Tapi mereka itu keluar tuh dengan harapan. Yang saya lihat ya, saya tanya, kamu kalau keluar di sini mau jadi apa? Saya kan berdialog ya dengan mereka. Nggak tahu dok, saya nggak ngerti. Saya juga nggak tahu mau jadi apa. Ya. Padahal ya paling tidak ya kita harapan adalah mereka menjadi lebih baik. Itu saja. Kemudian pendidikan dasar. Jadi semua narkoba, orang-orang yang datang ke lapas ini dikasih pendidikan hygiene dasar. Bagaimana mencuci vagina, bagaimana mengganti celana dalam. Anda tahu, di sana itu celana dalam dibulak-balik. Saking nggak punya uang. Nah tuh, side asset B. Ya,
Bagaimana dia harus membersihkan daerah selangkangan, daerah rambut-rambut kemaluan karena itu menjadi jamur. Ada beberapa yang ditemukan di dalam rambut kemaluannya itu kutu. Coba. Ya ini kita lihat dari dari hasil-hasil pertemuan itu, ya. Kemudian ya itu yang saya selalu katakan, tolong cegah kekerasan seksual. Dia membawa trauma bukan setahun 2 tahun, seumur hidup. Jadi mekanisme pelaporan untuk kekerasan seksual harus dibuat bagaimana aturannya. Pelaporannya, pengawasannya, ya itu menjadi tugas pengawas-pengawas di lapas. Ya, kemudian juga perhatikan kelompok-kelompok yang rentan. Siapa kelompok yang rentan? Lihat, kalau perempuan yang cantik-cantik tuh hati-hati. Laki-laki yang ganteng-ganteng hati-hati. Ya, karena mereka itu pasti akan menjadi orang-orang yang diincar di dalam lapas. Ya, anak-anak yang kemudian khusus juga ya untuk wanita-wanita yang mungkin kemudian hamil, jangan sampailah kita juga menciptakan anak di dalam kandungannya itu karena ada hubungan antara faktor stres dengan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan nanti bisa autis, anak yang dilahirkan menjadi gangguan-gangguan intrauterine growth retardation, stunting dan sebagainya. Oke, dia memang di penjara, tapi masa kita juga akan mengorbankan anaknya juga yang ada di dalam kandungan si ibu. Jadi perlu tetap antenatal. Kalau perlu temenin ke puskesmas, temenin ke rumah sakit untuk USG, ya. Kemudian yang terpenting juga adalah kesehatan mental, ya, daripada tadi kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental dan juga kesehatan sosial. Yang tadi saya katakan bahwa mereka juga harus mulai ditanya, kamu kalau sudah keluar dari sini kan ada hukumannya cuma 2-3 tahun. Mau jadi apa? Kira-kira apa? Usaha apa yang kira-kira, jangan sampai dia misalnya jadi pengedar narkoba lagi. Jangan sampai dia sampai mencuri atau membunuh lagi. Nah itu juga mesti menjadi perhatian dari eh, pengawas-pengawas di lapas ataupun bisa disampaikan mungkin dari yang terhormat para anggota DPR kepada kementerian-kementerian terkait, ya. Jadi selalu yang kita tahu di sana itu saya setuju banget, ya, overcrowded, ya. Karena saya melihat sebenarnya kalau suatu negara itu maju, itu orangnya di penjara sedikit. Coba lihat di Belanda, itu udah mulai kosong. Saya lihat penjara-penjara di Swedia, ya. Itu juga udah mulai sedikit orang-orang. Tapi kita bahkan makin berlebihan. Kapasitas segini dipakai, berarti kan negara kita masih secara hukum nggak tahu bagaimana, masih banyak orang-orang yang mengalami berbuat kriminal. Kemudian, Prof, izin tahan, Dokter Beke tahan dulu, karena kalau dihabisin nanti agak tahan sedikit, oke? Kita geser dulu ke ICCR, karena ini pada kepo semua sama Dokter Beke. Maka nih pesan Dokter Beke, lihat yang duduk di lantai banyak nih ngelantai. Karena tadi Dokter Beke di ruang makan mengatakan, sekarang impotensi bukan hanya problem di atas 40, 28 tahun pun sudah ada. Jadi banyak tuh, hati-hati.